17 warga negara Indonesia pemirsa yang terjebak di kota Marawi saat konflik Marawi terjadi. 16 diantaranya terpisah ke dalam 2 tempat, salah satu di Maranto, apakah kawasan ini? Mei 2017, kami tiba di kota Iligan yang berjarak sekitar 37 km dari Marawi. Sejak pemberlakuan darurat militer 23 Mei lalu, pemerintah Filipina memperketat penjagaan di kota-kota yang berbatasan dengan Marawi, termasuk di Iligan. Semua orang yang datang ke kota ini harus melewati pos pemeriksaan yang dijaga pasukan bersenjata. Untuk bisa ke kota Marawi, kami harus melalui berbagai checkpoint yang berlapis-lapis. Kami diminta untuk menunjukkan identitas pers kami, dan mobil kami juga diperiksa beserta barang bawaan kami. Dari Iligan, kami menuju wilayah Marantau yang merupakan kota penyangga di barat Marawi. Di sebuah bangunan masjid yang belum jadi inilah sebagian warga negara Indonesia mengungsi setelah pertempuran antara militer Filipina dan kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS pecah di Marawi. Para WNI ini merupakan anggota jemaah tablik yang sedang berdakwah di Marawi. Mereka pun kemudian dipulangkan ke tanah air. Keesokan harinya kami berangkat ke Marawi. Untuk sampai ke sana kami melewati setidaknya 10 pos penjagaan. Tentara bersenjata laras panjang memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas. Poster foto buronan kelompok teroris Maute yang sedang diburu pemerintah Filipina terpampang di setiap pos. Setelah 1 jam perjalanan dari Iligan, kami pun tiba di Marawi. Petugas meminta kami untuk mengenakan rompi anti peluru selama meliput di kota yang terletak di Kepulauan Mindanao itu. Di Marawi kami disambut pemandangan yang mencekam. Bekas-bekas peluru yang ada di hampir setiap bangunan menunjukkan telah terjadi baku tembak di kota itu. Grabe mong nagyan nga ihi na salog. Di may makakon kay naitaos palibot. Na magsigig man sa mga. Manglili, sir. Muingon nga naitaw. Assalamualaikum. Dili may magtubag. Operasi pembebasan Marawi oleh militer Filipina memang mendapat perlawanan sengit dari kelompok militan. Sayap ISIS itu diduga menyandra ratusan warga sipil untuk digunakan sebagai tameng hidup. Sudah lebih dari seminggu, kota Marawi hancur porak-poranda akibat peperangan antara Maute dan juga kelompok militer Filipina. Kami berkesempatan untuk masuk ke dalam salah satu rumah bersama dengan pemiliknya yang mencoba untuk mengambil barang-barang berharga yang ternyata hampir semuanya sudah hilang, dirampok oleh kelompok ISIS. Kami akan menunjukkan kepada Anda sisa-sisa peninggalan di rumah yang telah hancur. Ini Anda bisa saksikan di dinding-dinding sini adalah bekas-bekas peluru antara pihak militer Filipina dan juga kelompok Maute saat hari pertama konflik terjadi. Bahkan sang penghuni mengaku masih berada di rumah saat konflik tersebut terjadi. Di sini menurut pengakuan dari pemilik rumah, dompet ditemukan namun tidak lagi isinya. TV sudah tidak lagi dapat digunakan. Bisa saksikan di sini banyak sekali bekas-bekas tembakan yang masuk di sini. Bahkan kita bisa menemukan sisa-sisa selongsong peluru bekas
peperangan yang terjadi pada kala itu. Namun masih beruntung nyawa dari pemilik rumah masih selamat dikarenakan menurut pengakuannya ia beragama Islam. Di sebelah sini kami akan memberi lihat kepada Anda pemirsa bekas pertikaian antara kelompok Maute dan juga kelompok militer Filipina. Di sebelah sini adalah salah satu properti yang dimiliki oleh kelompok Maute. Anda bisa saksikan di sini bendera yang memang biasa digunakan oleh kelompok ISIS atau afiliasi ISIS. Dalam hal ini Maute kerap kali memperkenalkan dirinya sebagai ISIS, tidak lagi sebagai kelompok Maute. Juni 2017. Suasana di kota Marawi tampak lebih tenang. Kelompok Maute menyetujui permintaan gencatan senjata selama 4 jam yang diajukan pemerintah Filipina. Petugas pun segera mengevakuasi warga dari Marawi. Sejak konflik bersenjata melanda kota Marawi, ratusan ribu warga tinggal di pengungsian. Hingga kini, pemerintah Filipina terus berupaya mengevakuasi setidaknya 1.500 warga yang masih terjebak di medan perang.